Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Freya Sikutu Buku, tempat Anda menemukan kisah penuh hikmah yang menyentuh hati dan membuka pikiran. Di channel ini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan dijadikan langkah awal dalam memperbaiki diri. Siapkah Anda menyelami inspirasi yang dapat mengubah hidup? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Mari kita mulai ceritanya. Dalam kisah-kisah para solih terdahulu, terdapat pelajaran yang sangat berharga untuk kita renungkan. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup seorang hamba Allah yang luar biasa. Seorang ahli ibadah dan teladan kesabaran Abu Kilabah. Kisah ini penuh dengan hikmah dan mengajarkan kita bagaimana menghadapi ujian hidup dengan keikhlasan yang mendalam. Mari kita mulai dengan menenangkan hati, merenungkan kisah ini, dan mengambil pelajaran yang dapat memperbaiki diri kita. Abu Kilabah adalah seorang tabi'in yang dikenal dengan kesolihan, kesabaran, dan keikhlasannya dalam menerima takdir Allah. Dalam kehidupan yang tampak penuh ujian, ia tidak pernah mengeluh kepada makhluk, melainkan hanya bersandar kepada Allah. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika ia mengalami kehilangan besar, namun tetap mampu menunjukkan keimanan yang teguh. Dikisahkan bahwa Abu Kilabah pernah kehilangan anak-anaknya satu persatu, hingga akhirnya ia hidup sendirian, ditemani oleh penyakit yang membuat tubuhnya lumpuh. Tidak hanya itu, penglihatannya juga perlahan memudar, membuatnya buta. Dalam keadaan ini, ia hanya memiliki satu anggota tubuh yang masih bisa digerakkan, yaitu lidahnya. Namun, apa yang keluar dari lisannya bukanlah keluhan, melainkan doa-doa penuh syukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku iman dan mengujiku untuk menghapus dosa-dosaku. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Selama bertahun-tahun, Abu Kilabah menjalani hidupnya dalam keterbatasan ini. Ia menghabiskan hari-harinya dalam zikir, doa, dan tafakur, meskipun tubuhnya tidak lagi mampu melakukan aktivitas seperti orang lain. Namun, semangatnya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah tidak pernah pudar. Pada suatu hari, seorang pengembara yang sedang mencari air dan tempat berteduh menemukan Abu Kilabah di sebuah gubuk kecil di tengah padang pasir. Ia terkejut melihat keadaan Abu Kilabah yang tampak sangat memprihatinkan, namun di wajahnya terpancar ketenangan dan kedamaian. Sang pengembara bertanya dengan hati penuh ibah, "Wahai hamba Allah, bagaimana engkau bisa hidup sendirian dalam kondisi seperti ini? Bukankah engkau merasa kesepian dan tidak berdaya?" Dengan senyum yang tulus, Abu Kilabah pun menjawab, "Aku tidak pernah merasa sendiri. Allah selalu bersamaku. Allah yang memberiku kekuatan untuk tetap bersyukur dan bersabar. Jika engkau tahu apa yang aku rasakan di dalam hatiku, engkau akan memahami bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara, dan ujian ini adalah tanda cinta Allah kepada hambanya." Pengembara tersebut merasa terinspirasi, namun juga penasaran. Ia memutuskan untuk tinggal bersama Abu Kilabah selama beberapa hari, berharap dapat pelajaran dari kebijaksanaan dan keimanan yang dimiliki oleh orang solih ini. Selama tinggal bersama Abu Kilabah, pengembara tersebut menyaksikan bagaimana ia menjalani hari-harinya. Meskipun tubuhnya lumpuh, Abu Kilabah tetap menjaga waktu sholatnya dengan khusyuk, memuji Allah dalam setiap keadaan, dan berdoa dengan kata-kata yang indah dan penuh makna. Suatu hari, pengembara itu bertanya, "Bagaimana engkau bisa menerima semua ujian ini tanpa sedikit pun mengeluh?" Abu Kilabah pun menjawab, "Aku mengingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ridho terhadap takdir Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya.
Hidupku mungkin tampak sulit di mata manusia, tetapi di sisi Allah, setiap kesabaran ini memiliki nilai yang besar. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah. Pada malam terakhir, pengembara tersebut tinggal bersama Abu Kilabah. Ia pun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat pemandangan surga yang begitu indah. Di tengah-tengah keindahan tersebut, ia melihat Abu Kilabah duduk di atas singgasana yang dikelilingi oleh cahaya. Wajahnya bersinar cerah, penuh dengan kebahagiaan. Pengembara itu bertanya kepada malaikat yang ada di dekatnya, bagaimana mungkin orang yang hidup dalam keadaan sulit seperti Abu Kilabah bisa mendapatkan kemuliaan yang begitu besar di surga ini? Malaikat pun menjawab, ketika di dunia, ia tidak pernah mengeluh atas ujian yang Allah berikan. Ia menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan selalu bersyukur atas nikmat iman. Kesabaran dan keikhlasannya telah membawanya kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembara itu pun terbangun dari mimpinya dengan air mata yang mengalir. Ia merasa bahwa tinggal bersama Abu Kilabah selama beberapa hari telah memberikan pelajaran hidup yang tidak ternilai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian hidup adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Abu Kilabah adalah contoh nyata bahwa iman yang kuat mampu memberikan ketenangan hati meskipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk tidak menyerah pada ujian. Sebaliknya, jadikanlah ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa, dan memperkuat keimanan kita. Amika, dari kisah ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari harta, kesehatan, atau duniawi lainnya, melainkan dari keridhaan Allah dan ketenangan hati yang datang dari iman. Semoga kisah Abu Kilabah ini menginspirasi kita untuk terus bersyukur, bersabar, dan memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Freya Sikutu Buku agar semakin banyak yang terinspirasi dari kisah-kisah penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga kisah ini membawa manfaat dan menjadi pengingat dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق